Sekolah Minggu Hagai Caong Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Oke, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang sudah siap semuanya? Iya, pasti adik-adik di rumah semua pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Kita sudah memuji nama Tuhan, tapi kakak mau lihat nih sebelum pada semangat kayaknya kita pemanasan dulu. Adik-adik kakak minta untuk berdiri. Kita mau lanjut lagu dengan Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita
kita sudah pemanasan tadi. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan Dasatita. Tapi sebelumnya itu kita mau mengangkat lagu pujian. Burung pipit tidak menabur. Adik-adik dengan sikap yang rapi, adik-adik duduk yang manis, kita mau mendengarkan Dasatita dari Amang Sintua. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatitahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan Dasatita. Kiranya adik-adik menyimpan firman Dasatita itu di dalam hati adik-adik dan melakukannya. Oke, kita mau lanjut untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Ada orang buta duduk minta-minta. Pasti semuanya tahu kan adik-adik? Oke, tapi kita sambil bangkit berdiri. Oke. Tiap-tiap hari minta sedekah.
adik-adik nih kurang semangat nih. Kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian dari Hatiku Penuh Nyanyian. Sampai situ nih adik-adik, kita mau angkat lagu pujian lagi, Berani Tampil Beda. Sudah pada semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga mau mengangkat lagu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami ingin membaca dan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati adik-adik agar mau mendengarkan ya Bapa. Kiranya Tuhan persiapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mau mendengarkan firman-Mu. Begitu juga dengan abang dan kakak sekolah minggu yang mengajarkan Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada-Mu saja ya Bapa, yang keluar dari pengajaran yang diberikan ya Bapa. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Wah adik-adik, hari ini kita kembali lagi untuk bertemu walaupun secara online ya adik-adik untuk beribadah. Nah hari ini kakak Cindy senang sekali adik-adik dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di kelas kecil pada hari ini. Nah adik-adik semuanya udah siap belum untuk dengerin firman Tuhan hari ini? Tunjuk tangannya. Iya, harus siapin juga Alkitabnya adik-adik supaya kita bisa membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kakak mau membacakan atau menceritakan firman Tuhan hari ini, kakak sini mau tanya dulu nih ke adik-adik sekalian. Adik-adik pernah nggak membagi atau memberi makanan yang adik-adik punya kepada orang lain? Coba tunjuk tangannya. Iya, atau siapa di sini yang pernah meminjamkan mainannya kepada temannya? Hayo, wah adik-adik hebat ya, pintar mau berbagi makanannya ataupun meminjamkan mainan kesayangannya kepada teman yang lain. Tapi siapa yang pernah gak mau bagi makanannya ke temennya sendiri? Ayo, tunjuk tangannya. Iya, biasanya karena apa sih adik-adik kalau misalnya adik-adik gak mau bagi makanannya ataupun minjemin barang kesukaannya ke teman-temannya? Oh, bisa aja karena itu makanan kesukaan aku kak, ataupun itu mainan kesayangan aku, jadinya aku gak mau minjemin atau berbagi makanan aku ke teman-teman aku. Nah, tapi adik-adik hari ini kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus adik-adik, yaitu temanya tentang murah hati. Hari ini kita mau belajar dan diminta oleh Tuhan bahwa kita harus bermurah hati. Nah adik-adik, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Kakak Cindy mau bacain, adik-adik semuanya mengikuti pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Nanti adik-adik juga bisa baca adik-adik di Markus 10 ayat 46 sampai 52 ataupun Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau baca dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Sekian bacaan firman Tuhan hari ini. Dan kakak Cindy mau nunjukin satu video untuk adik-adik bisa makin paham firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis. Duduk pinggir jalan, namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena berisik. Tapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi, mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Bartimeus berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba, terbukalah mata Bartimeus. Sekarang, mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Akhirnya, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Gimana adik-adik? Tadi udah lihat kan video yang kakak Cindy tunjukin? Nah adik-adik harusnya udah semakin paham ya tentang firman Tuhan hari ini yang bercerita tentang kisah dua orang buta. Nah adik-adik, orang buta itu sedang duduk-duduk lalu Yesus melihat mereka memanggil nama Tuhan Yesus. Untuk apa adik-adik? Untuk meminta kepada Tuhan Yesus supaya membuat mereka bisa melihat kembali. Nah, dua orang buta itu gak peduli adik-adik, walaupun orang banyak menegur mereka, walaupun orang banyak itu menyuruh mereka diam, tapi mereka tetap berusaha supaya memanggil nama Tuhan, supaya Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar Tuhan Yesus dipanggil oleh mereka, apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Iya, Tuhan Yesus mendekati kedua orang buta tersebut. Lalu Tuhan bertanya, apa yang bisa aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Lalu orang buta itu apa adik-adik? Meminta kesembuhan supaya dapat melihat kembali, dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka adik-adik. Akhirnya Tuhan membuat mereka dapat melihat kembali. Adik-adik, kita bisa melihat contoh kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik. Teladan yang bisa kita pelajari hari ini yaitu kemurahan hati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak Cindy mau tanya, murah hati itu apa sih artinya? Iya, ada yang tahu nggak ya adik-adik murah hati itu apa?
Nah, murah hati itu artinya suka memberi, tidak pelit, penyayang, suka menolong, dan baik hati adik-adik. Nah, dari kisah 2 orang buta tadi adik-adik, kita bisa lihat ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus murah hati, bahwa kita hari ini belajar tentang Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan kemurahan hatinya kepada 2 orang buta itu adik-adik, sehingga mereka dapat melihat kembali. Nah, ketika orang lain menegurnya, tapi Tuhan Yesus datang mendekati 2 orang buta itu dan bertanya dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga Tuhan gak cuma dengerin mereka ya adik-adik, ketika mereka berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus gak cuma mendengarkan, tapi juga Tuhan mendengarkan lalu mengabulkan permintaan mereka untuk bisa mereka melihat kembali. Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan ketika mereka berseru memanggil nama Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini firman Tuhannya kita diajari untuk meneladani kepribadian Yesus ya adik-adik, meneladani kemurahan hati Tuhan, yaitu yang dimana kita diajarkan mau memberikan apa yang kita punya ketika orang lain membutuhkan adik-adik. Apalagi ketika orang lain susah ya adik-adik, Yesus mengajarkan kita untuk selalu mau bermurah hati. Dan sebetulnya adik-adik bisa aja nih Tuhan Yesus pura-pura gak mendengar ketika mereka memanggil nama Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus itu sangat kasih sayang kepada kita, Tuhan Yesus sangat bermurah hati, makanya dia rela berhenti mendekati 2 orang buta itu. Ketika 2 orang buta berseru-seru memanggil Tuhan, maka Tuhan rela untuk mendekati mereka dan bertanya, apa yang bisa aku perbuat untuk kalian? Dan karena Tuhan Yesus itu sangat murah hati adik-adik, makanya Tuhan rela berhenti mendekati mereka dan membuat mereka melihat kembali. Orang buta itu pun berani adik-adik menyampaikan isi hatinya, menyampaikan keinginan mereka kalau mereka mau melihat kembali. Dan juga Tuhan Yesus juga mau adik-adik seperti itu. Kita kalau misalnya punya sesuatu ya adik-adik yang ingin dikatakan kepada Tuhan, punya kebutuhan yang kita inginkan, kita boleh datang kepada Tuhan adik-adik dengan membawanya di dalam doa, karena Tuhan senang sekali adik-adik mendengar kita ketika kita berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan isi hati kita. Tuhan itu senang adik-adik mendengarkan kita, makanya Tuhan meminta kita untuk juga rajin berdoa. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan waktunya ya adik-adik. Sama seperti 2 orang buta tadi, ketika mereka berseru memanggil nama Tuhan, maka pun Tuhan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Nah adik-adik, hari ini yang mau kakak Cindy kasih tahu juga adalah kita diajari untuk selalu berusaha dan gak menyerah ya adik-adik. Kita bisa loh bawa apapun yang kita mau dalam permohonan doa kepada Tuhan. Dan juga hari ini kita belajar dari 2 orang buta tadi adik-adik, ketika mereka berseru memanggil nama Tuhan dan Tuhan mengabulkan apa yang mereka inginkan, maka mereka apa yang mereka lakukan yaitu semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita juga kayak gitu ya adik-adik, ketika ada permohonan doa kita yang terkabul dan diberikan kepada Tuhan apa yang kita mau, kita juga harus semakin mengucap syukur dan selalu rajin berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita ya adik-adik. Dan juga kakak sini mau kasih tahu, ketika kita punya sikap murah hati nih adik-adik, ketika kita mau berbagi, ketika kita mau membantu teman kita yang kesusahan, teman kita pun akan merasa senang. Sama ketika Tuhan membuat mereka melihat membuat dua orang buta tadi melihat, makanya mereka senang. Dan seperti itu adik-adik, ketika kita membantu teman kita yang kesusahan, maka teman-teman kita ataupun orang lain pun akan merasa senang diberi bantuan oleh kita. Dan juga adik-adik, kakak Cindy sekarang mau tanya sama adik-adik sekalian, siapa di sini yang belum punya sikap murah hati? Hayo. Oh iya, nah kakak Cindy mau kasih tahu adik-adik, ternyata ada contoh-contoh kecil loh adik-adik yang bisa kita lakukan sebagai wujud kalau kita punya sikap murah hati. Adik-adik catat ya, yang pertama itu kita bisa dengan mendoakan orang lain. Yang kedua, kita bisa menolong dan
berbagi dengan makanan kita, meminjamkan mainan kita kepada orang lain, itu adalah salah satu contoh juga adik-adik sikap murah hati. Dan juga adik-adik bahkan dengan memberi senyuman saja kepada orang lain, itu juga sebagai salah satu contoh bahwa kita menunjukkan sikap murah hati kita kepada orang lain. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar dan berusaha untuk murah hati ya adik-adik sejak kecil, supaya nanti ketika kita dewasa kita semakin mengabarkan kemuliaan Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Karena Bapa kita sudah baik dan bermurah hati kepada kita, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik juga harus mempunyai sikap yang murah hati juga kepada orang lain. Untuk kreativitasnya, Kakak Cindy mau banget nih minta tolong untuk adik-adik sekalian bikin video yang menunjukkan adik-adik sedang melakukan sikap murah hati. Adik-adik bisa diminta bantuan nanti mama papahnya untuk buat videonya ya adik-adik. Oh iya, tadi sikap murah hati contohnya apa aja? Misalnya dengan berbagi makanan, meminjamkan mainan, menolong teman yang sedang kesusahan, ataupun tersenyum aja, itu udah sebagai sikap yang menunjukkan bahwa kita murah hati. Jangan lupa nanti videonya dikirimkan ke grup kelasnya ya adik-adik. Oke, kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan bersikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, oleh karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan juga waktu Tuhan untuk melakukan ibadah hari ini. Bapa yang baik, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan beritahukan kepada kami untuk mengajari kami selalu mempunyai sikap murah hati. Ampuni kami ya Bapa, jika kami Tuhan selama ini Tuhan mungkin kami masih pelit, ataupun kami tidak mau berbagi dengan apa yang kami punya kepada orang lain. Tapi hari ini kami mau belajar, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan bantu kami, mengajari kami untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan dan semakin punya sikap murah hati kepada sama kami. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan yang Kakak Cindy bawakan hari ini dengan baik ya adik-adik. Kiranya firman Tuhannya diingat-ingat dan juga dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Baik adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Iya, tadi tentang teladan Yesus. Kiranya adik-adik menjadi teladan-teladannya Yesus dimanapun adik-adik berada. Adik-adik lakukan sesuai turut dengan firman Tuhan yang adik-adik dengarkan ya. Oke, kita mau menyambut firman Tuhan, sekalian kita juga mau persembahan. Ayo disiapkan persembahannya ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Bangkit berdiri, kita mau berdoa, doa penutup. Ayo adik-adik bangkit berdiri.
Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami Bapa. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ini ya Bapa. Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu yang didengarkan adik-adik sekolah minggu dapat menjadi berakar dalam kehidupannya, bertumbuh dan berbuah yang bagus ya Bapa. Tuhan yang baik, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik ya Bapa. Mungkin mereka ya Bapa sudah masuk ya Bapa sekolah, bergantian ke sekolah Tuhan. Kiranya Engkau tetap berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala virus ya Bapa. Kiranya kuatkan imun mereka Bapa, agar mereka tetap sehat selalu Bapa. Begitu juga dengan studinya Tuhan, kiranya berkati adik-adik ya Bapa. Beri mereka Bapa hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran yang hanya daripada-Mu saja Bapa, agar mereka Bapa dapat menyelesaikan studinya ya Bapa. Tuhan yang baik, kami tidak putus-putusnya berdoa untuk gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati gereja kami ya Bapa. Kiranya gereja kami Bapa menjadi berkat bagi jemaat, bagi sekitar, terutama bagi kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, yang masih terus ya Bapa berjuang melawan COVID-19 ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang memberi ya Bapa pengertian kepada masyarakat, kesadaran kepada masyarakat agar mereka mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah Bapa. Tuhan, kiranya juga berkati pemerintah ya Bapa, dari terendah sampai tertinggi Bapa. Berikan mereka ya Tuhan kebijaksanaan, agar mereka Bapa mampu mengemban tugasnya dengan baik dan benar. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Terlebih dahulu kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
hari Minggu dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.